warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga juga demikian merindukan manusia. Tiap umat Islam tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan seperti di surga. Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan menjelaskan bahwa surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang tinggal di dalamnya. Artinya keberadaan surga memang menjamin kehidupan siapapun yang tinggal di dalamnya untuk mendapat kebahagiaan yang kekal. Surga merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ternyata yang lebih utama, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi, 4 golongan manusia yang dirindukan surga yaitu 1. Tahlil Qur'ani atau pembaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit, yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhirat ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan hanya gemar membaca Al-Quran saat bulan Ramadan tiba, tetapi benar-benar menghabiskan banyak waktunya untuk melantunkan ayat-ayat Allah ketika waktu luang. Kelompok ini selalu mengisi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan pedoman Al-Quran yang otomatis menghindarkan ia dari segala hal buruk. 2. Wafizul lisan atau orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan juga menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya,
Lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, tak hanya informasi tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan tak jarang juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Dengan beragam fungsi lisan tersebut, maka hendaklah kita betul-betul menjaga lisan agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakan lisan untuk menggibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita semakin banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu artinya kita akan semakin jauh dari surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melakukan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi SAW lantas menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wa mut'imul zid'an, atau orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di akhirat atau di hari kiamat, Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karena itu, kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga akan dilakukan dengan memberikan makan pada golongan tersebut. Dengan melakukannya, kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberikan minuman mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan minuman dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang lain juga menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dan buah-buahan dari surga. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Wasaimin fi syahri Ramadan, atau orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan orang yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu ini. Tidak diperbolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk,
pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita menjadi salah satunya orang yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan tersebut. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panas, menghanguskan atau kekeringan. Maksudnya adalah menghanguskan dosa-dosa hingga sampai kering, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tiada dosa. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan atau Syahrul Mubarak. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Yang keempat, dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Kelima, dilipatkan gandakannya seluruh pahala. Keenam, diturunkannya malam Lailatul Qadar yang pahalanya senilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Yang ketujuh, semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.